Pujian tanpa henti dari Pep Guardiola untuk Tijani Reijnders atas performa sensasionalnya. Perpindahan Reijnders dari AC Milan ke City di musim panas sejauh ini memperlihatkan hasil. Dia telah memulai dengan baik setelah mencetak gol dan memberikan assist di Wolves pada hari Sabtu dalam pembukaan Premier League. Setelah pertandingan, manajer Guardiola memuji gelandang tersebut, mengatakan dia adalah tipe pemain yang mereka butuhkan di divisi ini. Tidak hanya hari ini, di Palermo dia bermain sangat baik. Dia adalah tipe pemain yang kami butuhkan di Premier League. Dia adalah rekrutan gila, luar biasa bagi kami. Etika kerjanya, seorang gelandang bertahan menempati banyak ruang dan kemudian setelah mengontrol bola dan pergerakannya. Lalu kemudian dia mencoba masuk ke belakang dan mencetak gol. Setelah City mengalami salah satu musim terburuk mereka di bawah Guardiola musim lalu, The Citizens berusaha untuk menjadi kekuatan sekali lagi setelah banyaknya pemain yang didatangkan pada 2025. Meskipun ini masih hari-hari awal dalam pembangunan kembali mereka, pemain internasional Belanda Reijnders tampaknya menjadi akuisisi yang sangat baik, terutama di area lapangan di mana mereka kesulitan musim lalu. Namun, ujian yang lebih besar menunggu dia dan City. Guardiola dan Reijnders akan berharap mereka dapat melanjutkan awal positif mereka musim ini ketika City menjamu Tottenham di Etihad Sabtu depan. Mereka akan menginginkan balas dendam setelah kekalahan mengejutkan 4-0 dari Spurs di tempat yang sama musim lalu. Pesta gol Man City ke gawang Wolves, 3 sejarah turut terukir. Hasil pertandingan pekan pertama Liga Inggris antara Wolves vs Manchester City di Molineux Stadium berakhir dengan skor 0-4. Gol Manchester City dicetak melalui brace alias 2 gol Erling Haaland, Tijani Reijnders dan ditutup oleh Ryan Cherki. Pencapaian pribadi Erling Haaland, Tijani Reijnders, dan Ryan Cherki berhasil menciptakan sejarah baru di Liga Inggris. Dilansir Skauka, Erling Haaland tidak pernah absen mencetak gol dalam laga pembuka Liga Inggris selama 4 musim beruntun. Haaland kini mengoleksi 87 gol di Liga Inggris untuk Manchester City. Sementara Tijani Reijnders maupun Ryan Cherki menjadi pemain ke-13 dan 14 yang mencetak gol pada debutnya di Liga Inggris untuk Manchester City. Kini pembelian Tijani Reijnders dan Ryan Cherki langsung berdampak kepada performa dari Man City. Adapun untuk Tijani Reijnders juga berhasil menciptakan 1 assist dalam laga debutnya. Kemenangan Man City mengantarkan tim besutan Pep Guardiola ke posisi puncak klasemen Liga Inggris. Man City mengoleksi 3 poin dan selisih 4 gol. Manchester City siap lepas Savinho demi rekrut Rodrigo. Setelah musim 2024/25 yang dianggap mengecewakan, Manchester City bersiap melakukan manuver transfer besar. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, target utama mereka adalah bintang Real Madrid, Rodrigo Gus. Namun, jalan menuju Etihad takkan mulus, karena raksasa Manchester ini harus mengumpulkan dana besar terlebih dahulu dengan menjual salah satu aset berharganya, Savinho, sebelum bisa mengajukan penawaran. Savinho, pemain berusia 21 tahun yang bergabung dengan Manchester City musim lalu, tampil impresif dengan sumbangan 3 gol dan 13 assist dalam 48 pertandingan debutnya. Meskipun demikian, Pep Guardiola dilaporkan ingin mencari opsi yang jauh lebih tajam di sektor sayap, sehingga City mempertimbangkan untuk melepasnya. Minat terhadap Savinho cukup besar, dengan Tottenham Hotspur telah mengajukan tawaran pertama. Namun, City menolaknya dan hanya akan melepas pemain asal Brasil itu dengan harga 70 juta euro. Alasan dibalik rencana penjualan ini adalah untuk mendanai perekrutan Rodrigo Gus. Pep Guardiola sangat mengagumi pemain berusia 24 tahun itu, meyakini fleksibilitas dan kedatangannya dapat membawa tim ke level berikutnya. Rodrigo adalah bintang yang sudah terbukti, dan masa kemasannya masih jauh di depan. Meskipun City bersedia memenuhi permintaan harga 100 juta euro dari Real Madrid, mereka tidak dapat bergerak maju sampai penjualan Savinho selesai, menunjukkan betapa pentingnya transfer ini bagi rencana masa depan klub. Tantangan terbesar bagi Manchester City bukan hanya soal dana,
tetapi juga meyakinkan Rodrigo Gus untuk meninggalkan Real Madrid, klub impiannya. Los Blancos masih menganggap Rodrigo sebagai bagian penting dari skuad mereka, sehingga City harus melakukan upaya ekstra untuk meyakinkannya pindah ke Inggris. Persaingan ketat di luar lapangan ini akan menjadi ujian sejati bagi The Citizens dalam upaya mereka mendatangkan salah satu penyerang paling menjanjikan di dunia. Tak dibawa lawan Wolves, Ederson segera hengkang dari Man City. Ederson Moraes tak ada dalam susunan pemain Manchester City saat bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers. Hal ini semakin memperkuat Ederson segera hengkang. Manajer Man City Pep Guardiola tak memainkan Ederson pada laga ini. Nama kiper asal Brasil ini bahkan tak ada di daftar susunan pemain. Guardiola lebih memilih memainkan rekrutan anyar James Trafford di bawah Mistar. Sementara sebagai cadangan Trafford ada Stefan Ortega. Padahal sebelumnya, Ederson merupakan pilihan utama di bawah Mistar The Citizens. Ia telah mengemas 372 penampilan untuk Man City sejak 2017. Guardiola mengungkap bahwa Ederson tak dibawa melawan Wolves karena sakit perut. Ia ditinggalkan atas anjuran dari dokter tim. Namun beberapa pihak menilai pernyataan Guardiola cuma sekedar alasan semata. Alasan utama Ederson tak dibawa melawan Wolves karena dirinya ingin hengkang. Kiper 31 tahun ini santer dikaitkan dengan Galatasaray. Raksasa Turki ini telah memberikan tawaran senilai 8,6 juta pound. Namun, Man City disebut ingin jumlah yang lebih tinggi. Guardiola juga mengungkapkan bahwa takkan menghalangi pemain yang ingin pergi dari Man City. Namun kebijakan terkait transfer sepenuhnya berada di tangan direksi Man City. Dia mengalami masalah perut kemarin, muntah-muntah, dan kondisinya kurang baik. Dokter memutuskan dia harus tetap di Manchester. Saya selalu punya teori, jika seorang pemain ingin pergi, dia harus pergi. Namun, dengan syarat dan ketentuan klub karena jika kami ingin merekrut pemain, kami membayar sesuai ketentuan klub. Tetapi keputusan akhir, dan cara mereka membuat kesepakatan, sepenuhnya menjadi hak klub dan bukan kewenangan saya. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 2 minggu ke depan.